Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Axel Giovanni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Sri Fitriana dengan NPM 2320103063 dari Rombel K3 akan memaparkan mengenai analisis keuangan PT Penta Valen Tbk guna memenuhi tugas PJBL Manajemen Keuangan 2. Pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pentavalen merupakan bidang usaha yang bergerak di dua lini bisnis. Yang pertama ada distribusi bahan kimia industri dan produk kesehatan. Pentavalen melakukan IPO pada bulan Januari tahun 2023. Dengan kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh PT Tankop Miga Buana dengan visi PT Pentavalen adalah menjadi pemain terkemuka di sektor distribusi nasional. Selanjutnya ada kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama ada laba operasi. Pada tahun 2023, perusahaan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam modal kerja operasional atau NOWC sebesar 49%, yang didorong oleh peningkatan piutang dan persediaan. NOPAT juga naik sebesar 44%, yang menandakan efisiensi operasional yang lebih baik meskipun beban pajak mengalami peningkatan. Selanjutnya ada added value. Nah, yang menarik pada perusahaan PT Pentavalen ini, PT Pentavalen berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau MVA positif, yaitu sebesar 191,5 miliar yang menunjukkan kepercayaan pasar. Sementara EVA sebesar 4,69 miliar membuktikan kinerja melebihi biaya modal. Selanjutnya ada manajemen aset dan likuiditas. Perputaran persediaan turun dari 9,58 kali menjadi 8,12 kali. Hal ini tentunya mengindikasikan perlambatan penjualan atau penumpukan stok. Di sisi positif, likuiditas membaik dengan quick ratio 0,9 meski cash ratio hanya 0,7% yang perlu diwaspadai. Selanjutnya untuk struktur modal, PT Pentavalen mengadopsi pendekatan ultra konservatif dengan debt to capital ratio hanya 13,9%, jauh di bawah rata-rata industri. Ini tentunya memberikan fleksibilitas tetapi kurang optimal dalam memanfaatkan leverage. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Pada tahun 2022, perusahaan membagikan dividen sangat agresif dengan payout ratio 334%. Namun, pasca IPO di tahun 2023, dividen dihentikan sama sekali untuk fokus pada reinvestasi. Perubahan drastis ini bisa dibaca sebagai sinyal positif untuk pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga beresiko dianggap sebagai tanda keterbatasan arus kas. Komunikasi perlu ditingkatkan ke investor untuk memperkuat atau mempertahankan investor yang sudah masuk. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan PT Pentavalen menunjukkan kerja operasional yang solid dengan nilai tambah positif, tetapi menghadapi 3 tantangan utama, yaitu yang pertama ada profitabilitas rendah, struktur modal terlalu hati-hati, dan kebijakan dividen yang tidak konsisten. Selanjutnya ada saran untuk PT Pentavalen. Yang pertama, optimalkan manajemen persediaan dan piutang. Yang kedua, pertimbangkan untuk menaikkan utang ke kisaran 20-20% guna manfaat pajak. Yang ketiga yaitu menetapkan kebijakan dividen yang stabil dengan payout rasio 20-30% setelah fase ekspansi. Terakhir, tingkatkan transparansi komunikasi ke pasar modal. Nah, berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan keuangan PT Pentavalen.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.